Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Masih baik-baik aja ya. Untuk kali ini pertemuan di semester genap. Jadi untuk semester genap, pertemuannya untuk bulan ini masih dalam bentuk BDR ya, belajar dari rumah. Jadi mungkin untuk pertemuan offline itu tergantung dari keputusan pemerintah selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kaidah pencacahan atau counting rules. Kaidah pencacahan ya, jadi ini bisa dicari di internet ya, katanya apa. Kaidah pencacahan itu atau dalam bahasa Inggris disebut counting rules. Counting itu berarti menghitung, rules aturan. Jadi aturan menghitung sebenarnya yang diindonesiakan menjadi kaidah pencacahan. Merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan. Jadi ada apa? Kemungkinan yang bisa terjadi dalam satu percobaan tertentu. Jadi kemungkinan-kemungkinan terjadi dalam suatu masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, itulah kita pakai yang namanya kaidah pencacahan atau counting rules. Kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang atau mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek yang muncul dan dengan spesifikasi atau objek-objek tertentu. Disebut sebagai pencacahan sebab hasilnya berwujud suatu bilangan caca. Kenapa bilangan caca? Bukan bilangan asli. Kalau bilangan caca kan mulai dari 0 ya. Nah, kalau bilangan asli kan mulai dari 1. Kenapa? Karena ada mungkin kejadian yang tidak terjadi atau hasilnya adalah 0. Ada pun beberapa metode pada kaidah pencacahan antara lain, yaitu metode aturan pengisian tempat atau filling slots. Jadi setiap field, jadi setiap kotak, anggaplah sebuah kotak, slot itu harus diisi, slot-slotnya itu diisi, jadi mengisi slot. Nah, metode permutasi serta metode kombinasi. Aturan pengisian tempat, nah itu pilih slot tadi. Sebagai contoh, misalnya Gilang memiliki 3 kaos dengan warna putih, ada warna merah dan biru. Kemudian dia juga memiliki 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Nah, untuk kita pasangkan ketiganya ini, memasangkan 3 kaos yang berbeda warna ini dengan 2 celana panjang yang berbeda warna pula. Bisa kita buat seperti ini. Nah, pertanyaannya dulu ya, tentukan beberapa kemungkinan Gilang akan menggunakan kaos dan juga celana panjang. Penyelesaiannya, ada 3 cara untuk menentukan berbagai kemungkinan Gilang menggunakan kaos dan celana panjang. Yang pertama kita lihat, dan yang kedua ya. Pertama, diagram pohon. Kenapa dibuatnya diagram pohon? Karena kalau dilihat tanda-tanda panahnya itu disusun mirip pohon, jadi dikatakan diagram pohon. Nah, kita bagi kaos dan celana panjang. Kaosnya putih, berarti bisa memakai warna hitam, sehingga pasangannya itu kaos dan celana panjang itu putih hitam. Kemudian kita juga bisa mengkombinasikannya dengan coklat, berarti putih coklat. Nah, ini tanda panah ini dianggap menjadi pohon. Yang kemudian warna merah, nah, sama saja merah dengan hitam dan merah dengan coklat. Jadi merah hitam, merah coklat. Biru juga hitam, coklat, dari hitam coklat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Secara diagram pohon dapat ditentukan pasangan-pasangannya sehingga memberikan pasangan ada 6 pasangan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau dalam bentuk 3 dikali 2, 6 ya. Nah, kemudian tabel silang. Kaos celana panjangnya, kaos kita buatkan kotak seperti ini, tabel ya. Buatkan tabel seperti ini, sini putih, merah, biru, di bawahnya hitam.
coklat. Jadi putih berpasang hitam, merah berpasang hitam, biru berpasang hitam. Tulis putih hitam, merah hitam, biru hitam. Itu pun dengan coklat celana panjangnya. Kalau kaosnya putih, coklat, merah, merah coklat, biru, biru coklat. Jadi secara tidak langsung ini sudah juga hasilnya adalah 6 pasang sama di atas. Udah ngerti ya? Jadi kaosnya ini putih hitam, seperti itu sama sangat. Bedanya ya, cuma beda ya. Satu bentuknya tabel, satu bentuknya diagram pohon. Tapi hasilnya sama saja. Yang ketiga, himpunan pasangan terurut. Nah, jadi kita pasangkan saja putih hitam, putih coklat, merah hitam, merah coklat, hitam, coklat. Ya. Jadi kelihatan pasangannya juga ada 6. Ada himpunan dalam bentuk himpunan. Putih hitam, putih coklat, merah hitam, merah coklat, biru hitam, biru coklat. Sama saja ya. Di atas cuma bentuknya berbeda. Yang pertama pakai diagram pohon, pakai tanah panah-panah. Yang kedua pakai tabel silang ya, di cross, kemudian dibuatkan tabel, ditulis di atas kaosnya dengan celananya ya. Nah, kita lihat kaosnya dengan celananya, kaosnya di atas, celana panjangnya di bawah. Jadi dari ketiga metode di atas bisa kita simpulkan bahwa banyaknya cara gila memakai kaos dan juga celana panjang. Ada 6, jadi 3 kali 2 ya, seperti tadi yang saya singgung di sebelumnya. Banyak cara menggunakan kaos kali banyaknya cara menggunakan celana panjang. Nah, setelah kita masuk tadi ke bagian yang pertama tadi, filling slot. Kemudian kita masuk ke aturan perkalian. Apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam n tahap, ada beberapa tahap, misalnya tuh tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai n tahap ya, dan saling berurutan ya, di mana tahap 1 bisa berlangsung dalam Q1 cara, tahap 2 bisa berlangsung dalam Q2 cara, tahap 3 dapat berlangsung dalam Q3 cara, dan seterusnya sampai ke n bisa berlangsung dalam Qn cara. Maka kejadian tersebut bisa secara berurutan kita tulis Q1 kali Q2 kali Q3 kali dan seterusnya sampai Qn dengan cara yang berbeda. Cara pertama tidak mempengaruhi cara kedua, cara ketiga, jadi harus berurutan Q1 Q2 Q3 sampai Qn ya. Nah, contohnya berbanyak cara untuk menentukan atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri ketua, sekretaris serta bendahara tanpa melihat apa dia perempuan atau bukan, apa dia sedikit nakal atau apa ya. Jadi 3 yang dipilih dari 8 orang siswa. Kira-kira banyaknya formasi yang ada dan 3 ketua, sekretaris dan bendahara itu dari 8 orang siswa itu, kira-kira berapa banyak formasi yang bisa dibentuk. Nah, kita lihat ya, berarti ada 3 tempat seperti di atas tadi, ada 3 kotak, ada 3 tempat ya, ada 3 yang kalau di atas itu dikombinasikan 2. Nah, kalau ini 3 tempat, yang pertama 2 dan 3 sembarang yang mengisi. Ketua, sekretaris dan bendahara. Jadi misalnya kita buatkan kotak ya seperti ini. Ini tanda tanya berapa yang bisa jadi ketua, berapa orang, sekretaris berapa orang, dan bendahara berapa orang. Dari ke-8 siswa itu seluruh berhak dipilih dan menjadi ketua, sehingga terdapat 8 cara untuk mengisi posisi ketua. Karena 1 orang telah menjadi ketua, maka tinggal 1 orang yang berhak dipilih menjadi sekretaris. Sehingga terdapat cara mengisi posisi sekretaris. Nah, kalau diambil lagi 1, berarti tinggal 6 yang bisa menjadi bendahara. Jadi banyaknya yang ketua adalah 8 orang, sekretaris 7 orang, sedangkan bendahara adalah 6 orang. Jadi terdapat cara untuk mengisi bendahara. Kita bisa tulis seperti ini, 8 dan 6.
Banyak cara meneliti keposis tersebut adalah 8 kali 6. Nah, ilustrasinya misalnya ada 8 ya, 8 orang. 8 orang di situ, kita ambil satu, berarti jelas darinya pasti ada 8 kemungkinan tuh. 8 kemungkinan. Kalau kita sudah ambil satu, berarti tinggal 7 orang. Maka sekretaris itu hanya bisa diisi oleh kemungkinan dari 7 orang tersebut, bukan lagi 8, karena 8 dan 1. Nah, begitu juga dengan bendahara. Kalau kita ambil lagi satu, berarti sudah satu ketua sudah terpilih, maka 7 orang ini bisa dipilih jadi sekretaris salah satu. Ambil lagi satu, berarti yang ke-6 orang itu bisa jadi sekretaris. Jadi banyak cara adalah 8 kali 7 kali 6, 336 cara. Selanjutnya ke aturan penjumlahan. Sebagai contoh, ada sebuah kejadian bisa jadi dalam cara yang berlainan atau saling asing, tidak ada hubungan. Di mana cara pertama adalah P1, kemudian kemungkinan hasil yang memungkinkan ada hasil yang berbeda. Pada cara kedua adalah P2, kemungkinan juga hasil berbeda. Pada cara ketiga P3, juga hasil berbeda, serta demikian selanjutnya sampai ke N, sampai ke 8 cara misalnya. Maka total banyaknya kemungkinan kejadian itu adalah P1 ditambah P3 tambah PN dengan cara berbeda. Nah, kalau tadi yang di atas itu cara perkalian itu dia tergantung, karena kalau diambil satu tidak boleh lagi ketua itu menjabat sekretaris atau menjabat bendahara, sehingga selalu berkurang ya, 8 dikali 7 dikali 6. Nah, kalau di sini yang untuk aturan penjumlahan tidak saling atau saling asing ya, tidak berhubungan saling asing. Sebagai contoh, Putra seorang pelajar SMK di kelas tadi, Putra memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah. Antara lain sepeda mini, sepeda motor, Yamaha, Honda, Suzuki dan seterusnya, atau merek apalah, serta mobil, sedan, kijang, pickup atau apa. Pertanyaannya, berapa banyak cara Putra untuk berangkat dari rumah sekolah? Jadi di sini tidak mempengaruhi ya, tidak ada hubungannya, karena dia cuma mau berangkat, dia pakai apa ya terserah. Jadi di sini ada sepeda mini, sepeda gunung, sepeda motor, Yamaha, Honda, Suzuki, mobil, sedan, kijang, pickup. Nah, penjelasannya, alat transportasi yang dipakai oleh Putra dari rumah ke sekolah hanyalah satu saja. Kalau dia pakai sepeda, ya sepeda misalnya ya, jadi sepedanya ya mau sepeda mini, mau sepeda gunung, terserah. Kalau dia pakai motor, yang mau Yamaha-nya, motor Honda atau Suzuki, terserah. Nah, kemudian sedan, mobil, yaitu sedan, kijang, pickup, terserah. Dan di sini tidak mungkin Putra mengendarai lebih dari satu kendaraan dalam waktu bersamaan. Ke sekolah, mau dulu sepeda mini lah, atau mau mobil lah. Nah, jadi dari sini banyaknya cara atau banyaknya mengendarai cara ya, bersepeda, tambah banyak cara mengendarai motor dan cara mengendarai mobil. Jadi tinggal dijumlah saja, sepeda mini tambah sepeda gunung, tambah Yamaha, tambah Honda, tambah Suzuki, tambah sedan, tambah kijang, tambah pickup. Nah, di sini dikatakan 2 tambah 3, artinya 2 ini banyaknya dari jenis tertentu yang tidak mempengaruhi yang banyaknya jenis kedua. Tidak mengatakan kalau sudah sepeda satu tinggal yang sepeda dibuang, tidak. Caranya artinya apa yang dia pakai pada saat yang pergi ya terserah dari ke 8 kendaraan tersebut dengan jenisnya ya, itu dia membedakan di sini adalah jenisnya dikelompokkan. Di sini dikatakan 2 karena sepeda mini ada 2, kalau di sini tambah 3 karena adanya motornya 3, begitu juga dengan mobil, sehingga jumlahnya adalah 8 cara. Berbeda dengan yang di atas tadi. Kalau dalam perkalian tadi yang jadi kalau sudah ketua tidak bisa lagi jadi sekretaris. Begitu juga kalau jadi sekretaris tidak bisa lagi menjadi bendahara atau menjadi ketua. Begitu ya, ketua tidak bisa jadi sekretaris dan jadi bendahara juga. Nah, kalau di sini tidak ada, ambil satu masih ada 7. Tidak pakai sepeda mini, pakai sepeda gunung masih ada 7 juga. Pakai mobil kijang masih ada 7 juga yang lain, sehingga di sini ada 8 cara. Selanjutnya, notasi faktorial. Nah, ini adalah definisi faktorial.
bercermin pada masalah-masalah tadi, perkalian, jumlahan, filing slot. Nah, di sini ada faktorial yang didefinisikan. Contohnya, misalnya ada n elemen himpunan bilangan asli. Jadi himpunannya bilangan asli. Notasinya n dinotasikan atau disimbolkan menjadi n baru tanda seru, atau dibaca faktorial, n faktorial. Jadi kalau ada di matematika ada n baru ada tanda serunya, disepakati dikatakan faktorial, n faktorial. Diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari n sampai 1. Nah, kita tulis n faktorial itu adalah n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya sampai dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian yang masalah kalau 0 faktorial bagaimana? Nah, 0 faktorial itu disepakati menjadi sama dengan 1. Sama dengan kalau dikatakan 1 faktorial. Kenapa 0 faktorial mengikut? Karena dalam perhitungan nanti itu bisa saja muncul faktorial 0. Nah, kalau muncul faktorial 0 dan kemudian dia menjadi pembagi, maka menjadi sesuatu hal yang tidak terdefinisi. Kalau dia menjadi di atas itu ya masih terdefinisi, tapi kalau di bagian bawah itu tidak definisi, maka disepakatilah bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial. Sebagai contoh, tentukanlah faktorial dari 5 ya, 5 faktorial. Nah, misalnya 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang kedua, tentukan nilai faktorial dari 2 faktorial tambah 3 faktorial. Nah, makanya jawab faktorial dulu ditambah 3 faktorial. Berarti 2 faktorial 2 kali 1 tambah 3 kali 2 kali 1. Atau bisa dikatakan 2 kali 1 2, 3 kali 2 6 kali 1 6. 6 tambah 2 harusnya di sini salah ini ya. Kita tulis ya. 2 tambah 6 itu sama dengan 8 bukan 12. Jadi jawabannya di sini salah, harusnya 8 bukan 12. Karena di sini harusnya tambah ya. Nah, kalau tulis maaf ya. Ini harus jadi 8 bukan 12. Jadi misalnya yang tidak menonton ya itu saja, dia tidak tahu ini pokoknya adalah salah. Jadi dalam videonya saya betulkan ini 2 tambah 6 itu harusnya 8 ini bukan 12. Bukan kali di sini bukan 2 faktorial kali 3 faktorial, tapi 2 faktorial ditambah 3 faktorial ini ada 8. Andai kan di sini 2 faktorial dikali 3 faktorial, maka di sini jumlahnya 2 kali 6 12. Ya, selanjutnya ternyata sudah habis ya. Sampai di sini dulu ya pertemuan untuk kali ini. Kemungkinan tugasnya nanti pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.